Jadi gini, ceritanya gue sama 3 temen gue yang rada nekat pengen bikin konten uji nyali di hutan angker. Padahal udah dilarang sama orang desa. Tapi kita sok berani aja. Udaranya tiba-tiba dingin gak karuan. Terus ada suara-suara aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Belum lagi bisikan-bisikan yang gak jelas asalnya. Yang bikin tambah parah. Kamera kita tiba-tiba mati total. Padahal baterainya baru di-charge full. Aneh banget kan? Namanya juga anak muda. Mana mau dengerin peringatan orang tua. Gila. Kita semua kaget setengah mati. Belum sempet mikir. Udah kedengeran lagi suara derap langkah berat yang kayaknya ngejar kita. Tapi anehnya, enggak ada apa-apa yang kelihatan. Panik gila kita semua. Pas sudah masuk ke dalam hutan, suasananya langsung berubah serem banget. Yang ada cuma sisa kameranya doang. Itu juga udah rusak parah. Pengalaman itu bikin kita semua trauma berat. Sampai sekarang, gue masih sering mimpi buruk soal kejadian itu. Nah, pas lagi bingung sama situasi yang makin gak enak, tiba-tiba ada suara jeritan yang kenceng banget. Tapi satu hal yang pasti, kita terjebak di situasi yang nggak bisa dijelasin sama logika. Itu jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah main-main sama hal-hal yang nggak kita pahami. Apalagi cuma buat konten doang. Karena udah nggak bisa mikir jernih. Kita semua lari nggak karuan. Akhirnya malah kepencar deh. Gue sendirian, masih dikejar sama sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak ada yang bisa ngomong buat beberapa jam. Deg-degan parah. Rasanya jantung mau copot. Terus, lo tau nggak? Gue ngeliat sepasang mata merah menyala di kegelapan. Serem abis, entah gimana caranya. Gue berhasil kabur sampai ke jalan raya. Bersyukur banget masih bisa selamat. Tapi temen-temen gue yang lain, mereka shock berat. Mager sih. Tapi mending mager daripada harus ngalamin teror kayak gitu lagi. Sumpah, enggak worth it sama sekali. Jadi, kalau lo punya rencana gila kayak gini, mending pikir ulang deh. Percaya sama gue. Enggak ada konten yang lebih berharga dari nyawa dan kewarasan lo sendiri, yang bikin situasi makin gak enak. Salah satu temen kita, Benny, enggak pernah ditemukan. Gue enggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sekarang, tiap kali ada yang ngajak uji nyali atau masuk ke tempat angker, gue langsung nolak mentah-mentah.